Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zibran dari kelompok 10 praktikum penulisan opsional 2. Sini akan mengerjakan tugas mingguan dari shift 1. Kita langsung saja baca soalnya. Di kota Surabaya ini masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan itu 55% tuh pengguna menggunakan OVO dan 40% menggunakan Dana. Nah, di sini data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya tuh 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO. Nah, sedangkan 18% lagi itu berpindah ke Dana. Nah, sementara itu 76% pengguna Dana itu tetap setia dalam menggunakan Dana dan sisanya itu beralih ke OVO, yang mana berarti 24%. Nah, dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap ditentukan proporsi menggunakan masing-masing layanan selama 3 tahun. Ke depan menggunakan analisis Markov serta menentukan proporsi state dan interpretasinya. Kita langsung saja ke RStudio. Nah, ini. Nah, di sini kita analisis Markov. Di sini ada dimensi vektor awalnya. Mana 55% OVO dan 40% Dana sesuai. Nah, lalu di sini kita ke definisi matrik transisi P-nya. Dari OVO ke OVO, dari OVO ke Dana. 0,82 dan 0,18 sesuai. Dari persen dijadiin ke koma-koma ya. Lalu ini dari Dana ke OVO, terus dari Dana ke Dana 0,24 dan 0,76. Oke, di sini ini kita selama 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ke depan. Sini untuk menghitung state-nya ya. Lalu sini untuk menambahkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Ini kita langsung kita running dulu ini ya. Selanjutnya kita running ini, lalu kita running yang ini, kita tampilkan ini, lalu kita install dulu ini ya library-nya untuk mengerjakan matriks ini ya. Setelah selesai kita langsung nih. Nah, ini tunjukkan nih foto sebesar 0,57, lalu dana tuh 0,4285. Yang mana nih walaupun pada awal ini pengguna OVO ini sebesar 55%, lalu dana nih 45%, itu proses pengguna tuh akan berubah setiap tahunnya sesuai probabilitas perpindahan pengguna. Nah, setelah 3 tahun ini terlihat proporsi OVO ini meningkat menjadi sekitar 56,22%, sedangkan dana turun menjadi 43,78%. Lalu dalam jangka panjang steady state ini proporsi akan stabil pada sekitar 57,14% pada OVO. Lalu untuk dananya sendiri itu 42,85%. Yang artinya ini OVO ini memiliki loyalitas pengguna yang lebih tinggi, sehingga secara bertahap ini mendominasi pasar dibandingkan Dana. Selanjutnya kita ke POM-QM ya. Di POM-QM ini kita ke modul, terus kita ke Markov Analysis. Kita new, kita save, judulnya terserah ya.
number stack-nya 2 ya. Di sini kita tulis OVO. Sini dana. Nah, initial state-nya tuh 0,55 untuk OVO, lalu 0,45. Selanjutnya OVO ke OVO 0,82 dan 0,18 untuk OVO ke dana. 82 0,18. Lalu untuk dana ke OVO itu 0,24 ya. 0,76. Number of transaction ini 3 tahun ya. Kita solve dan hasilnya sama ya seperti di sini. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, di sini dalam industri agroindustri ini yang semakin kompetitif, Greenbean Corp dan Satra Cross ini merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan ini memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis untuk meningkatkan kualitas, sistem monitoring IoT untuk kualitas, lalu ada sistem monitoring IoT mesin prosesor real time, lalu ada hybrid processing yang menggunakan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Nah, setiap perusahaan ini akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan hasil keuntungannya dalam juta rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut ini dibuatlah tabel payoff yang menceritakan keuntungan masing-masing perusahaan. Ini tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan peningkatan teori permainan seperti maksimum, minimal, atau keseimbangan Nash. Langsung saja kita ke RStudio ya. Di sini adalah game teori. Di sini kita pertama menginstal dulu untuk solving sama MATLAB-nya, lalu ini untuk membuka library dari sini. Nah, ini kita isi sesuai tabelnya ya. Di sini nanti akan muncul payoff matrixnya. Lalu di sini adalah strategi Greenbean Corp. Maksimin mencari nilai minimum dari setiap matriksnya. Lalu nilai maksimal setiap barisnya. Lalu sini ada strategi Nusantara Rose minimax. Oke, matriks 2. Maksimum minimax 1 poin. Ini langsung kita running. Oke, sudah. Kita buka. Kita running juga ini. Ini kurang. Sudah. Kita cari maksiminnya. Untuk menentukan maksiminnya sebesar 57. Ini untuk Nusantara Rose. Kita tentukan minimaxnya sama seperti 57. Lalu ini kita cari saddle pointnya. Nah, saddle point ini bukan dengan nilai 57. Yang ini Green Pop ini dapat menjamin keuntungan minimum sebesar 57 juta rupiah dengan mana milih strategi dari RO ya. Bisa kita lihat di sini 57 RO.
Menurut sana Roto dapat membatasi keuntungan Greenbean maksimal sebesar Rp57 dan memiliki strategi HP. Nah, karena kondisi kedua nilai tersebut itu sama, jadi kondisi strategi ROHP ini titik keseimbangan. Nah, yang artinya tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk mengubah strateginya secara sepihak. Karena perubahan tersebut itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Selanjutnya kita ke POM-GM. Kita ke modul, terus game teori, open new. Ininya 3 ya. Oke. Kita isi sesuai yang ada di sini ya. 78 9257 89257 293914 3757 757 32. Langsung kita run, hasilnya sama ya, 57. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.